Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Gadis Zahratul Husna. Aku merupakan salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Batam di jurusan Teknik Informatika dengan program studi Teknik Multimedia dan Jaringan. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini aku akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan beberapa sintaks atau 25 sintaks dari Linux. Nah, teman-teman, ayo simak kelanjutannya gimana. Nah, teman-teman, sintaks yang pertama aku akan mencoba dengan sintaks PWD. Nah, teman-teman, perintah PWD tersebut adalah untuk melihat direktori home kita. Tuh. Kemudian yang kedua adalah PWD dir di sini aku akan ngebuat satu direktori atau lebih dari satu atau dinamakan dengan subdirektori. Kemudian nah, teman-teman, tampilan ini kenapa di sini dibuat make dir cannot create directory A? Karena file ini udah ada dan sudah pernah Gadis buat. Jadi kalau kita membuat direktori atau menambah direktori, baik satu direktori ataupun lebih dari direktori, maka caranya seperti ini. Jika dia satu direktori, maka dibilang A, B, atau C. Kemudian jika A garis miring D itu dinamakan dengan subdirektori. Kemudian cara kita melihat tidak pakai caps lock. Kemudian cara kita melihat apakah direktorinya sudah ada. Nah, teman-teman, ini kita lihat di sini ada direktori A, B, C, D. Begitu, teman-teman. Kemudian itu kita mencari direktori dari A. Cannot access. Teman-teman, itu tidak bisa diakses karena direktori A memiliki isi di dalamnya seperti ini, teman-teman. Jadi kita mencari L A D. Oh, teman-teman harus caps lock. Nah, harus caps lock, teman-teman. Jadi ini tipe ya, bukan A kecil tapi caps lock karena kita tadi nulisnya di sini pakai caps lock A-nya gede gitu. Jadi harus pakai A. Dan ini adalah isi dari direktori si A. Kemudian kita mencari subdirektori dari A garis miring D. Oh, pakai caps lock, teman-teman. Ingat pakai caps lock. Nah, ini teman-teman isinya ini. Kemudian perintah selanjutnya perintah ketiga gimana cara kita menghapus direktori yang telah kita buat. Yang pertama, perintah menghapus itu adalah rmdir ya, teman-teman. Mdir. Misalnya kita mau menghapus direktori B. Pakai caps lock ya, teman-teman. Kemudian di sini kita dibuat tidak bisa menghapus direktori B karena jika kita ingin menghapus satu atau lebih direktori, kita perlu ingat bahwa menghapus satu atau lebih direktori hanya dapat dilakukan pada direktori kosong dan hanya dapat dihapus oleh pemiliknya kecuali bila diberikan izin aksesnya. Makanya pada perintah ini terjadi error karena dir B memiliki isi di dalamnya. Kemudian coba kita lihat pada dir B isinya ada apa. Oke.
Nah, pada dir B isinya ada F. Berarti cara menghapus si dir B ini dengan menggunakan rm dir B garis miring F B. Nah, maka itu sudah terhapus ya teman-teman. Tetapi untuk membuktikannya apakah direktori dari B ini sudah terhapus, maka cara mencarinya itu adalah dengan kita mencoba memanggil direktori dari B. Apakah masih ada atau sudah tidak ada. Nah, teman-teman, sudah tidak ada ya teman-teman. Cannot access B karena tidak ada file ini di direktori. Kemudian untuk sintak yang keempat adalah untuk sintak yang keempat ini saya ingin ini. Nah, ls strip a. Nah, teman-teman, perintah ini merupakan cara untuk menampilkan direktori secara keseluruhan. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan file.bas profil atau file yang tersembunyi pada home directory pemakai yang login. Kemudian saya ingin perintah ini more profile. Nah, teman-teman, pada perintah more.profile ini merupakan perintah untuk menampilkan isi dari profile atau file yang tersembunyi pada home directory pemakai yang login. Nah, kemudian perintah selanjutnya, perintah yang ke-6 atau sintak yang ke-6, saya ingin memakai wami gadis wu dan wu gadis titik gini. Nah, teman-teman, pada perintah wami dan wu ini merupakan perintah kita menggunakan perintah viatur history bus. Perintah wami dan wu berfungsi untuk mengetahui siapa saja yang sedang aktif. Kemudian kita cari perintah kemudian perintah ke-7 atau sintak ke-7 kita mencari perintah history. Nah, teman-teman, tentu kalian tahu ya perintah history ini menggunakan history bus juga, yang mana untuk memeriksa apakah perintah tadi ditambahkan pada history dan perintah history ini juga dapat melihat semua perintah yang pernah dimasukkan. Nah, seperti kita tadi telah menambahkan, kita tadi membuat PWD, membuat MACD, membuat directory, kemudian tadi kita menghapus directory, kemudian kita mencari more.profile, kemudian wami, wu, history, gitu. Kemudian perintah selanjutnya saya akan bagaimana membuat suatu file menggunakan editor V. Kemudian kita buat dulu V-nya, editor V. Nama filenya kita buat dengan proc01.sh. Typo ya. proc01.sh. Nah, teman-teman, jika sudah seperti ini, maka kita tekan I untuk menginsert ataupun untuk kita memasukkan tulisan yang kita mau. Jika tidak kita tekan I, maka kita tidak bisa mengetik, teman-teman. Jadi setelah kita tekan I baru pagar, kemudian ini kemudian seru bin sh, enter, pagar lagi, program shell, kemudian pagar kosong, kemudian var1 sama dengan x, enter, var2 sama dengan 8.
Setelah seperti ini teman-teman, kita telah memasukkan perintah pada file kita, kemudian cara menyimpannya, maka Ctrl C, kemudian titik 2 WQ untuk menyimpan si file tersebut. Nah, kita akan keluar dari tempat membuat file tadi, kemudian perintah V ini untuk mengedit file konfigurasi sistem dan membuat script. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, kita tekan I untuk insert script yang berfungsi untuk mendefinisikan var1 sama dengan X dan var2 sama dengan 8. Kemudian kita tekan ESC pada keyboard, kemudian untuk menyimpan file-nya tekan titik 2 WQ dan keluar dari file tersebut seperti yang tadi saya lakukan. Kemudian perintah selanjutnya, perintah yang ke-9 atau sintak yang ke-9, saya ingin membuat VPT sama dengan Poltek. Perintah ini adalah contoh perintah menggunakan variabel pada sel interaktif. Kemudian kita enter. Kemudian kita cari, kita panggil dari sininya. Nah, teman-teman, jadi perintah FPT sama dengan Poltek seperti yang saya katakan merupakan contoh menggunakan variabel pada sel interaktif pada sel aktif untuk menampilkan variabel pertama didefinisikan nama variabel tersebut. Misalnya kayak tadi variabel berisi Poltek, dan untuk menampilkan atau memanggil variabel tersebut kita menggunakan perintah echo SVT, maka setelah di enter isi dari variabel FPT yang kita buat tadi akan tampil, yaitu output dengan tulisan Poltek. Nah, kemudian kita coba dengan sintak ke-10 yang mana kita memakai variabelnya itu 2 kata. Oke. FPT2 sama dengan Poltek tidak pakai ini FPT2 sama dengan, misalnya kita buat Poltek Informatika. Nah, teman-teman, di sini perintahnya akan error karena pemisah dua kata dengan spasi menandakan eksekusi dua buah instruksi. Saya lanjut dulu teman-teman, baru saya jelasin. Kemudian FPT 2 kita coba dengan menggunakan strip 2 Poltek Informatika, kemudian echo FPT2 dan echo FPT2. Nah, teman-teman, jadi perintah ini merupakan pemisah dua kata dengan spasi, menandakan eksekusi dua buah instruksi. Terdapat beberapa perbedaan untuk program tersebut. Untuk isi dari sebuah variabel, apabila terdiri dari dua buah kata, maka tidak bisa secara langsung dipisahkan dengan spasi. Nah, seperti ini tidak bisa langsung dengan spasi, maka dia ada pesan error. Untuk membuat variabel dengan dua buah kata harus diapit oleh tanda kutip 2. Tanda kutip 2 seperti ini, tanda kutip 2. Kemudian pada perintah selanjutnya, perintah ini untuk menampilkan variabel FPT2 ini harus diawali dengan tanda S yang ini, teman-teman. Tapi kalau kita tidak menggunakan S ini, maka dia tidak akan memanggil variabelnya, tetapi dia akan memanggil perintah yang tadi lagi. Seperti ini, echo FPT2, dia hanya manggil FPT2. Tapi kalau kita echo
SFPT2 ini, maka dia akan memanggil dua variabel yang kita buat tadi, Poltek Informatika. Kemudian kita selanjutnya sintak yang ke-11 yaitu free. Tidak pakai ini, free. Nah, teman-teman, perintah dari free ini akan menampilkan informasi tentang memori dan swap. Baik memori pada free sendiri, kemudian pada user, pada shaded, pada buffer atau cache atau variable. Nah, kemudian untuk sintak untuk yang ke-12, perintah yang ke-12 itu saya akan mencoba cat garis miring proc miring minfo, apa yang akan keluar. Nah, teman-teman, untuk perintah dari cat garis miring proc garis miring minfo ini, hasil yang ditampilkan dari perintah tersebut hampir sama dengan free ini. Hanya saja bedanya dari perintah ini menampilkan lebih banyak informasi daripada si free ini. Nah, dia banyak informasinya. Nah, kemudian perintah yang ke-13 saya akan menjalankan s min l. Oh, salah teman-teman. Typo harus pakai titik. R. Nah. Oh, masih salah lagi. Coba kita pakai spasi. L. R. Sebenarnya perintah ls min lr ini akan menampilkan semua direktori dan file yang ada pada sistem informasi. Karena banyaknya file ditampilkan, perintah ini akan berjalan secara terus-menerus tanpa henti. Sebenarnya seperti itu, cuma mungkin ini ada kesalahan. Kita lanjut aja pada perintah ke-18. Pada perintah ke-18, kita akan masuk ke root. Maka jika kita masuk ke root, kita bisa memakai dengan perintah sudo su. Nah, pada perintah ini kita akan diminta password dari user kita. Kemudian kita tulis passwordnya. Nah, kita sudah masuk ke root. Nah, pada root ini guys akan membuat perintah juga. Selanjutnya perintah yang ke-15 adalah bagaimana cara mengubah password. Password root. Password root kita. Oke. Nah, teman-teman, password root kita ubah menjadi kita disuruh buat replay new password kita. Nah, teman-teman, jadi passwordnya udah diganti ya, teman-teman, karena password update sukses. Jadi udah berhasil. Kemudian perintah selanjutnya, jadi mau membuat Nah, teman-teman, perintah ini, perintah cat garis miring etc plus group tanda ini terus more, perintah di atas menggunakan untuk melihat isi file atau etc group dan ada kolom apa saja yang terdapat pada setiap baris. Contohnya kayak misalnya ada di sini ada ADM yang ADM titik 2x titik 24 titik 2 sixlog dan gadis. Baris ini menunjukkan ADM adalah usernya yang mempunyai password dan git-nya adalah 4 dan mempunyai member atau anggota grup yaitu syslog dan gadis. Kemudian untuk kita keluar dari perintah ini kita bisa menekan Ctrl C.
Ctrl C. Oh, Ctrl C ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya perintah ke-17, Gadis akan membuat bagaimana cara menambah grup user. Untuk menambah grup user, kita menggunakan perintah group pet. Group pet, nama user yang akan kita tambah, misalnya friend. Kemudian kita tekan enter. Group pet, group friend already exist, berarti dia sudah ada. Dan kita tambah, kemudian kita tambah lagi group pet classmate. Nah, udah tertambah classmate-nya. Kemudian group pet neighbor. Misalnya neighbor. Nah, teman-teman, kemudian perintah cat etc group. Nah, teman-teman, inilah perintah jika kita ingin membuat grup baru menggunakan perintah group pet. Perintah tersebut akan menambah grup baru bernama friend, classmate, dan neighbor. Dan untuk bagaimana cara kita mengecek apakah grup baru tersebut sudah berada pada home directory serta dapat melihat grup beserta anggota aktif, maka dapat menggunakan perintah cat etc group. Dan di sini sudah ada ya hasilnya teman-teman di bawah. Grup user yang telah kita tambahkan ada friend, classmate, dan neighbor. Kemudian bagaimana cara kita menghapus grup tersebut? Misalnya untuk cara menghapus dari grup tersebut kita menggunakan perintah group del dan usernya misalnya friend. Oke. Kemudian group del classmate, kemudian group del neighbor. Nah, teman-teman, sudah kita hapus ya. Untuk membuktikan apakah dia sudah terhapus, maka kita lakukan dengan perintah kita memanggil lagi si grup friend, classmate, dan neighbor ini. Apakah dia akan muncul atau dia memang sudah tidak ada lagi pada directory home. Kita panggilnya dengan group friend. Nah, teman-teman, udah nggak ada ya teman-teman, udah tidak ada user friend lagi. Kemudian kita cari classmate-nya. Group classmate. Nah, classmate juga nggak ada teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah group tulisannya group neighbor. Oh, salah ya teman-teman, itu ada typo kurang S-nya. Group neighbor. Nah, udah tidak ada juga ya teman-teman. Kemudian untuk kita keluar dari root ini, maka kita keluar dengan exit, perintah exit. Nah, perintah exit itu adalah tentu tidak asing lagi ya. Exit itu adalah untuk keluar. Maka untuk keluar dari root kita menggunakan perintah exit dan kemudian enter. Kemudian untuk perintah yang ke-20, perintah sintak yang ke-20 saya akan menjalankan perintah alias.
Nah, teman-teman, perintah alias adalah mekanisme untuk memberi nama alias pada satu atau sekelompok instruksi. Untuk melihat alias yang sudah terdapat pada sistem, maka akan muncul output yang memberi informasi perintah alias seperti yang ini ya, teman-teman, gitu. Kemudian lanjut, saya akan menjalankan perintah dari menghitung di Linux ini. Kita untuk menghitung kita menggunakan EXPR ya, teman-teman. EXPR. Misalnya 5 tambah 1. Seperti yang kita ketahui, jika penjumlahan ya tambah gitu. Tambah 1, maka hasilnya 6 ya, teman-teman. Kemudian perintah selanjutnya, A sama dengan 5. Misalnya A sama dengan 5. Kemudian jika kita ingin mencari dari menambah dari si A ini, menambah, misalnya kita ingin membuat XPR, kita mencari dengan perintah A ini, kita tambah dengan saya tambah dengan 2, apakah dia terbaca, teman-teman? 2 sama dengan, seharusnya hasilnya 7 ya, teman-teman. Karena A tadi itu adalah A sama dengan 5, maka A tambah 2 seharusnya 7. Ya, benar, teman-teman ya. Kemudian perintah selanjutnya, perintah ke 23 ya, teman-teman. 23 bagaimana perintah untuk pengurangan. Pengurangan sebenarnya sama aja, teman-teman. Kita menggunakan EXPR. Kemudian gunakan ini tadi, si A tadi. Kita kurang dengan, misalnya kurang 4. Kurang 4, maka hasilnya 1, teman-teman. Kemudian perkalian, biasanya perkalian kalau pada komputer ya, biasanya itu bintang ya, teman-teman. Coba kita cari dengan bintang. Pakai S tadi. Bintang 2. Misalnya kali 2. Nah, teman-teman, di sini sintaknya error. Karena apa? Karena sebenarnya cara mencari perkalian di Linux itu kita menggunakan tambahan seperti garis miring. Oh, ini teman-teman, garis miring yang ini. Nah, ini kemudian bintang, kemudian 2. Nah, teman-teman, benar kan? Hasilnya 10, karena 5 kali 2 adalah 10. Kemudian untuk perintah ke-24, bagaimana cara cari pembagian? Nah, cara cari pembagian dari di Linux ini kita menggunakan EXPR, kemudian perintah A tadi, kita menggunakan garis miring ini, kemudian misalnya kita bagi 6 tambah 10. Kita bagi 6, kita tambah lagi 10. 6 tambah 10. Oh, salah ya, teman-teman, harus ada spasi seharusnya. EXPR. Kita pakai ini, EXPR. Ini. Ini 6 tambah 10. Nah, selanjutnya ada ya, teman-teman. Kemudian kita kita menggunakan persen ya, teman-teman. EXPR, tidak pakai case log. EXPR sintak terakhir, sintak ke-25, 17 sen 5. Nah, teman-teman, perintah persen ini digunakan untuk EXPR mode atau sisa hasil bagi. Jadi 17 bagi 5, hasilnya kan 17 bagi 5 itu adalah 3 dan sisanya 2, karena 3 kali 5 adalah 15 dan sisanya 2.
teman-teman gitu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.